Perkenalkan, nama saya Novianti Elizabeth, absen 26, kelas 11 2, akan membahas tentang sejarah yang melatar belakangi perang antara Rusia dan Jepang. Perang Jepang melawan Rusia yang berakhir dengan kemenangan Jepang seringkali digadang-gadang sebagai kemenangan besar bangsa Asia melawan bangsa Barat di era modern. Kemenangan besar? Emang iya? Bukannya kalau kita melihat sejarah, Asia beberapa kali mendominasi dunia. Kenapa kemenangan Jepang melawan Rusia seakan-akan hebat banget? Berikut sejarah tentang yang melatar belakangi perang Rusia dan Jepang. Setelah masa keshogunan berakhir, Jepang memasuki masa modern yang dimulai dengan restorasi Meiji. Dengan tujuan, Jepang bisa memiliki kedudukan yang setara dengan bangsa Barat yang sudah lebih maju. Kemajuan Jepang berimbas pada kekuatan militer yang berkembang pesat hingga menjadi negara superpower baru di Asia. Dengan sifat negara yang imperialis dan kekuatan militernya yang sangat besar, Jepang melakukan invasi ke wilayah sekitarnya seperti Korea yang sudah diincar sedari dulu. Kemenangan perang melawan VOC pada tahun 1894 sampai 1896, dinasti Qing memberikan sebagian wilayahnya, salah satunya yaitu Semenanjung Liaodong. Keberhasilan Jepang tidak disukai dan dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Rusia takut kehilangan pengaruh di wilayah Manchuria. Rusia merasa cepat atau lambat Jepang akan mengganggu dan membahayakan kepentingan politik Rusia di perairan Korea dan Manchuria yang dikenal dengan sumber dayanya yang melimpah. Untuk melepas Jepang dari Semenanjung Liaodong, Rusia membuat aliansi dengan negara Eropa yang tidak menyukai ekspansi Jepang di Asia, seperti Jerman dan Prancis. Pihak aliansi membuat nota keberatan atas diserahkannya Semenanjung Liaodong kepada Jepang. Nota keberatan tersebut berhasil dan mengembalikan Semenanjung Liaodong. Pihak aliansi berhak mendapatkan hak sewa, sedangkan Rusia mendapatkan wilayah Port Arthur dan mengirim pasukan di sekitar kawasan Port Arthur. Muncullah perasaan tidak suka Jepang terhadap Rusia. Pihak Jepang merasa Manchuria hanyalah langkah awal Rusia untuk memperluas pengaruhnya ke negara lain, Korea, karena jaraknya semakin dekat dengan Korea. Dengan pertimbangan tersebut, Jepang merasa cepat atau lambat perang akan terjadi. Jepang mengambil langkah persiapan strategi perang dan pasca perang. Jepang melakukan diplomasi ke Inggris dan membentuk aliansi di 1902. Selain itu, kita juga bisa melihat kondisi Kekaisaran Rusia yang memang memiliki populasi yang lebih banyak dan jumlah militer yang jauh lebih banyak daripada Jepang. Masalahnya, semua keunggulan ini berada di bagian barat Rusia. Ternyata Rusia juga dilanda masalah lain untuk mengamankan wilayah timur dari Jepang, karena pasukan harus dipindahkan dari wilayah ke timur. Timbul pula masalah lain seperti rute kereta Trans-Siberia, yang saat itu rute ini masih dibangun dan belum sampai ke Manchuria. Itulah yang menjadi masalah pada angkatan daratnya. Pada angkatan lautnya mempunyai masalah lainnya sendiri, yaitu mayoritas armadanya berada di dua tempat, yaitu Laut Baltik dan Laut Hitam, yang harus melintasi jarak yang sangat jauh untuk sampai ke Asia. Namun, Rusia tetap akan memprovokasi Jepang. Alasannya karena Rusia merasa Jepang adalah bangsa Asia yang sudah pasti lebih lemah dibandingkan bangsa Eropa. Selain itu, beberapa masalah internal, yaitu negara-negara barat mulai khawatir tentang bahaya orang-orang kuning, julukan bagi bangsa Jepang, yang kemudian bertaburan poster-poster diskriminatif yang menunjukkan Jepang bagaikan suku-suku barbar dalam Perang Sino-Jepang pertama seperti pembantaian serta kekerasan sadis. Untuk memperbaiki citranya, Jepang melakukan manuver hubungan ke Eropa dan Amerika Serikat. Perlahan pandangan negatif terhadap Jepang pun mulai memudar. Sergei Witt, Perdana Menteri pertama Kekaisaran Rusia, menentang aksi provokatif dari Rusia. Jepang yang geram dengan langkah Rusia serta khawatir dengan pengaruhnya akan sampai Korea, akhirnya pada tanggal 10 Februari 1904 secara resmi mengumumkan perang melawan Rusia, salah satu langkahnya dengan memblokir wilayah Port Arthur. Pada 8 Februari malam, Jepang yang dipimpin oleh Heikariko Togo melakukan serangan pertamanya ke AL Rusia di wilayah Port Arthur. Serangan mendadak ini berhasil merusak dua kapal milik Jepang. Pertempuran ini berhasil membuat Jepang mendarat di dekat Incheon, Korea. Setelah menguasai Incheon
pasukan Jepang bergerak menuju Seoul dipimpin oleh Jenderal Kuroki. Setelah itu, pasukan Jepang berniat menyeberangi Sungai Yalu untuk menuju Manchuria. Pada tanggal 1 Mei, pecah pertempuran di sungai tersebut. Pasukan Jepang berhasil menang dan memaksa Rusia untuk mundur di wilayah Pos Arthur. Pada tanggal 30 Mei, pasukan Jepang kembali memenangkan pertempuran. Rusia berhasil meraih kemenangan pada pertempuran Laut Kuning pada tanggal 10 Agustus 1904. Pada tanggal 19 Agustus 2 Januari, Jepang melakukan pengepungan di wilayah Pos Arthur yang membuat pelabuhan jatuh ke tangan Jepang. Pertempuran pun terus terjadi di mana-mana. Pertempuran besar lain yang menentukan terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Mei, yang merupakan pertempuran laut yang dikenal dengan pertempuran Tsushima, dan Jepang banyak memenanginya. Pada akhirnya, di bawah Jenderal Stossel, Rusia memutuskan untuk menyerah. Pasca peperangan berlangsung, Jepang menerapkan dengan ketat protokol perang internasional yang telah disepakati. Salah satunya dalam pelayanan medis, Jepang tidak membedakan mana tentara Jepang dan Rusia. Mereka mengobati pasukan dengan sama baiknya, memperlakukan tahanan perang dengan manusiawi, dan bersikap ramah dengan para relawan medis Eropa. Kemenangan Jepang berhasil pertama, berkat persiapan yang matang, yang kedua, berkat keefektifan strategi, yang ketiga berkat kekuatan militer, yang keempat berkat penguasaan medan perang. Jepang menjadi negara Asia yang pertama kali berhasil mengalahkan dominasi Eropa. Jepang segera mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Kemenangan ini juga tentu mengangkat kebanggaan Jepang. Sementara dampak kepada Rusia sebagai pihak yang kalah adalah kehilangan hak-hak di Manchuria dan Korea, dan dengan ditandainya dengan tanda tangan dalam perjanjian Portsmouth pada tanggal 5 September 1905, dan Rusia harus menyerahkan Sakhalin Selatan pada Jepang. Sekian sejarah yang melatar belakangi tentang perang Rusia dan Jepang. Mohon maaf bila sekiranya ada salah kata. Terima kasih.